Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore smart listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Senang sekali di Analisa Pasar pada hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Saya Ryan Filbert masih bisa menyapa Anda kembali. Bagaimana kabarnya Anda semua sampai dengan hari ini? Saya selalu berharap Anda juga masih dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan mungkin ada yang sebagian masih bekerja tapi sudah lebih banyak tentunya efektif melakukan social distancing maupun work from home. Tidak lupa juga saya akan menyapa kepada smart listeners untuk Smart FM Network dari Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Makassar, Manado, Pekanbaru, dan Yogyakarta. Ya, seperti biasa di sore hari ini kita akan kembali mereview setiap hari Rabu terkait dengan pergerakan dari instrumen investasi dan keuangan yang ada di Indonesia dan di dunia. Tentunya yang pertama kita akan membahas dari indeks harga saham gabungan, apa yang terjadi sepanjang satu minggu terakhir, di mana indeks harga saham gabungan selama satu minggu berada pada, boleh dibilang pada teritori positif ya. Kenapa? Karena kisaran pada pembukaan pada awal minggu di level 4.466 dan pada hari ini ditutup di level 4.626. Kalau secara harian indeks harga saham gabungan turun sebesar 3,18%, tapi dalam satu minggu indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan sebesar 3,6%. Jadi range pergerakan dalam satu minggu ada pada level 34393 dan tertinggi adalah pada 4975, di mana 4975 ada pada perdagangan tanggal 7 April kemarin sebagai titik tertinggi pembukaan dan penutupan pada tanggal 6 April. Nah, kalau kita bergeser sedikit dari nilai mata uang, di mana kita bisa perhatikan bahwa secara satu minggu US dollar terhadap rupiah kembali mengalami penurunan. Dalam arti ini berarti rupiah yang mengalami penguatan. Kita sudah berada pada level 16.175 dan tidak mengalami perubahan dari perdagangan kemarin, yaitu pada tanggal 7 April. Jadi selama satu minggu rupiah sudah berhasil kembali menguat, meninggalkan teritori 16.640 area. Sedangkan hal yang mungkin juga menjadi perhatian masyarakat juga, kalau investor pasti memperhatikan juga dari nilai pergerakan harga emas, di mana harga emas pada pergerakan kemarin tepatnya emas kembali menyentuh level, sebentar chartnya nggak kebaca, yaitu di level 16.676,61 US dollar per troy ounce setelah sempat mengalami penurunan cukup dalam. Ini beriringan dengan pelemahan indeks harga saham gabungan mencapai level 4.000-3.000 area, yaitu pada tanggal 16 Maret sempat melemah sampai dengan level yang cukup kritis turunnya adalah 1450 area. Sedangkan kalau mungkin Anda sudah suka dengan melihat dari digital asset seperti cryptocurrency, katakanlah seperti Bitcoin juga mulai mengalami tren yang naik. Ini hampir mirip pergerakan Bitcoin, hampir mirip seperti pergerakan silver. Jadi agak beda kalau emas naik lebih kencang dalam penurunan semenjak Maret sampai dengan April ini, sedangkan kalau pergerakan harga Bitcoin agak mirip dengan chart pergerakan harga dari silver. Ya, jadi kita masih berada dalam tema work from home, dan kita juga pada saat ini masih boleh dibilang kekurangan sentimen positif yang bisa mewarnai. Namun saya juga mau memberikan support ya, boleh dibilang kepada salah seorang guru, lalu pun juga rekan dan sahabat, yaitu Pak Tung Desem Waringin, yang juga kemarin mengabarkan bahwa terkena COVID-19 dan beliau
dalam fotonya sih kelihatan sangat sehat gitu ya, dan sudah mengkonfirmasi bahwa positif terkena COVID-19 di tanggal 6 April. Saya juga doakan agar Pak Tung juga bisa segera pulih dan juga bisa kembali lonjak-lonjak di atas panggung tentunya seperti itu, tapi setelah work from home-nya selesai gitu ya, untuk semoga ini bisa segera berlalu dari kita semua. Nah, apa yang menjadi catatan saya yang mau saya ceritakan kepada Anda pada sore hari ini, smart listeners dan juga sahabat Sonora, apa yang akan coba saya amati ini tentunya akan related kepada investasi dan bisnis Anda, yaitu saya melihat ada dua hal yang akan berubah dan menjadi tren setelah COVID-19 ini. Dua hal ini adalah dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang zaman dulu akhirnya kembali berulang. Ada lagi suatu tren baru yang tadinya kita tidak lakukan secara terus-menerus, tapi sekarang menjadi suatu mau tidak mau menjadi suatu tren baru dan akan menjadi kebiasaan di masa yang akan datang. Nah, apa itu? Kita akan bahas dalam sore ini di Analisa Pasar, di mana topiknya adalah dua hal yang akan berubah dan menjadi tren setelah COVID-19. Saya mengundang kepada Anda, smart listeners dan juga sahabat Sonora yang mungkin mau bergabung kepada kita, yang mau bertanya kepada saya dengan senang hati. Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda ke 08 12 11 12 959, dan tentunya bila mana saya mampu menjelaskannya dengan senang hati, saya akan juga menjelaskan. Nah, jujur saja kalau kita berbicara mengenai tren daripada investasi dan perekonomian, saya yakin banyak analis juga yang masih menerka, karena fokusnya adalah seberapa lama hal ini akan berlalu dari kita. Namun bila saya hitung ini sudah mulai masuk ke minggu ketiga kalau tidak salah, dan artinya seperti apa yang saya ceritakan di minggu sebelumnya, bahwa suatu kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus akan mengubah gaya hidup kita. Dan ada dua gaya hidup yang menurut saya sudah berubah, yaitu hari ini. Yang pertama ya, hari ini orang lebih concern terhadap kesehatan. Dan ya, bagaimana kok bisa dibilang orang menjadi concern terhadap kesehatan? Ya, yang tadinya kalau misalnya makan tidak terlalu peduli dengan yang namanya cuci tangan, maka dia akhirnya cuci tangan. Atau padahal itu sudah menjadi kebiasaan dari zaman dulu, juga dari zaman kakek nenek kita, yang namanya mau makan ya cuci tangan. Tapi hari ini tiba-tiba semuanya menjadi patuh terhadap hal itu. Lalu pulang ke rumah juga segera mandi, lalu pulang ke rumah alas kakinya dilepas, pastikan segera dicuci untuk pakaiannya, jangan lupa untuk keramas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya bagian dari pola hidup sehat yang sudah diajarkan dari zaman ya nenek saya sudah ngajarin gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka selebor. Lalu juga kalau misalnya bersin ataupun kalau batuk harus bisa menjaga agar tidak menular kepada orang lain. Lalu kalau juga sedang demam juga jangan keluar rumah. Lah, sekarang orang kalau demam dikatakan dihimbau untuk gak keluar rumah. Lah, memang dari zaman dulu orang kalau demam boleh keluar rumah, kan itu juga enggak. Tapi kenapa hari ini menjadi suatu hal yang sangat dilakukan dan sangat diawasi? Ya karena menjadi suatu concern orang bahwa kesehatan itu adalah penting, dan memangnya semua orang yang juga demam adalah terindikasi secara otomatis terkena COVID-19, kan tidak juga. Nah, tapi artinya adalah pada saat ini ada satu hal yang berubah yang pernah dulu kita diajarkan namun kita selebor nggak lakukan, yaitu adalah perubahan dalam perhatian kepada kesehatan. Artinya ketika semua orang beralih memikirkan kesehatan, maka tren kesehatan menjadi naik. Suatu tren kenaikan maka akan diiringi dengan permintaan yang tinggi. Maka oleh karena itulah jangan salah kalau yang namanya harga yang berhubungan dengan barang-barang kesehatan atau perangkat kesehatan ini menjadi sarana spekulasi dari semua orang. Orang yang tadinya tidak menjual masker, tiba-tiba menjual masker. Dan ketika dia tidak pernah menjual masker dan berusaha untuk mengambil peruntungan di masker, maka secara otomatis harga masker akan menjadi menggila. Dan juga hand sanitizer, lalu sudah merambah ke obat-obatan. Coba saja kalau nggak percaya, Anda coba cari vitamin C, di mana vitamin C sebagai salah satu vitamin untuk meningkatkan imunitas dan juga bisa meredam kita untuk tidak sakit. Yang tadinya tidak terlalu mengerti apa itu bedanya 500 mg dan 1000 mg, akhirnya hari ini jadi ikut-ikutan membeli dan juga karena takut sakit. Tapi ini adalah bagian dari satu hal yang berubah menurut saya, yang artinya
pasti akan mendapatkan sentimen positif terhadap bisnis-bisnis yang berhubungan pada hal ini. Yang suka tidak suka, beberapa perusahaan-perusahaan juga mulai bergeser secara jalur distribusinya ke arah sini. Artinya, apakah Anda aware terhadap hal ini? Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kita terus perbincangkan, kita kulik lebih dalam lagi dalam analisa pasar yang sedang kita bicarakan di sore hari ini. Oleh karena itu, saya juga mengingatkan kepada Anda, Smart Listeners dan sahabat Sonora, bila Anda ingin belajar investasi, saya memberikan modul belajar investasi selama 30 hari secara cuma-cuma kepada Anda semua yang mendengarkan siaran ini, dan juga buku judulnya The Secret Property Investment, bagaimana cara berinvestasi secara baik dan benar. Baik dan benar itu artinya dengan sehat. Maka bila Anda mau, saya akan kirimkan dalam bentuk digital book. Silakan kirimkan nama, email, nomor handphone, serta kota domisili Anda, dan juga masukkan subjek analisa pasar. Kirimkan ke 0812 11 12 959, 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali kepada Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, masih di Analisa Pasar, masih bersama Ryan Filbert setiap hari Rabu, dan pada hari ini tanggal 8 April tahun 2020 saya sedang mencoba sharing mengenai, menurut saya akan ada dua hal yang berubah saat ini dan setelah dari tren COVID-19 ini, dimana pada sesi pertama tadi kita sudah membahas salah satunya, yaitu concern atau awareness terhadap kesehatan. Dan saya juga ingatkan bagi Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang mungkin baru saja bergabung dan juga baru saja mendengarkan analisa pasar di hari Rabu ini. Setiap hari Rabu ada saya yang coba untuk sharing, pertamanya tentunya mengenai analisa pasar terkait dengan investasi, lalu juga mengenai tren investasi. Dan di sore hari ini kita akan berbicara mengenai tren juga, yaitu tren yang apa yang akan terjadi, apa tren yang akan bergeser ketika COVID-19 ini sudah masuk ke dalam seri work from home ke minggu ketiga ini, yang mungkin bisa berdampak dan memberikan inspirasi terhadap usaha bisnis dan investasi Anda. Oleh karena itu, bila Anda ingin mendapatkan dua hal yang sangat menarik, pertama adalah buku digital, ya dong, hari ini kan zaman digital ya. Judulnya The Secret Property Investment, bagaimana cara berinvestasi pada properti yang baik dan benar. Ingat, ketika suku bunga sedang mengalami penurunan, maka properti adalah salah satu yang menarik kalau dibeli dengan uang bank. Tapi tidak bisa sembarangan properti dibeli. Kalau salah, maka Anda akan kerepotan. Satu adalah ebook, yang kedua adalah saya akan berikan belajar investasi selama 30 hari berbentuk modul dari saya. Silahkan bila Anda berminat, kirimkan nama, email, nomor handphone, serta domisili Anda. Dan jangan lupa cantumkan subjek analisa pasar Rabu. Kirimkan nama, email, nomor handphone tersebut ke 0812 11 12 959, 0812 11 12 959. Oke, nah tadi kita sudah berbicara di sesi pertama. Apa yang saya bahas adalah mengenai tren orang yang saat ini menjadi kembali ke masa lalu. Dia menjadi aware terhadap kesehatan, benar-benar menjaga kesehatannya untuk menanggulangi diri tidak kena sakit, lalu menjadi orang yang patuh terhadap aturan yang sebenarnya tidak tertulis dulu, tapi hari ini jadi tertulis. Kalau dulu orang kalau demam lebih baik di rumah istirahat, hari ini begitu demam dicek di suhu di depan gedung, suruh pulang. Kenapa? Karena bisa jadi pulang atau dites lebih lanjut gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena awareness-nya kembali kepada kesehatan menjadi tinggi. Dasar daripada virus adalah kita harus memiliki imun yang baik. Kalau imun kita jelek, maka kita akan terserang. Ya, meskipun ada juga orang yang bilang begini, loh Pak, walaupun sudah menjaga tetap bisa sakit. Yes, itu adalah suatu unpredictable. Ya, ada orang yang bilang gini, Pak, kalau orang jaga kesehatan sekalipun memangnya tidak bisa sakit? Iya bisa sih. Lalu kalau gitu ngapain harus jaga kesehatan? Nah, ini lebih parah lagi nih. Jadi ini awareness-nya lebih orang yang mencoba untuk mencari-cari. Saya tidak mengatakan bahwa merokok adalah suatu hal yang buruk. Tapi kenapa banyak orang yang
tidak ingin anaknya merokok kalau memang rokok adalah baik, gitu. Tapi itu yang terjadi. Kalau sesuatu yang orang inginkan kepada anaknya diturunkan, berarti kemungkinan adalah suatu hal yang diyakini baik. Tapi saya belum menemukan sampai hari ini bila ada orang tua yang merokok, kalau ngelihat anak yang ngerokok sebenarnya nggak rela. Tapi ketika dibilang, jangan rokok, akan ditanya, papa sendiri ngerokok, akan jadi nggak bisa ngomong gitu. Nah, jadi bukannya kita tidak membicarakan mengenai bahaya merokok atau tidak gitu. Meskipun iklannya rokok adalah satu-satunya iklan yang di bawah ditulis merokok dapat menyebabkan bla bla, kan nggak pernah mendengarkan adalah ada suatu makanan ini akan menyebabkan bla bla, kan nggak ada. Tapi itu menjadi suatu fakta. Jadi kalau kita berusaha untuk sampai dengan hari ini adalah bagaimana mengobati penyakit, ini menurut saya sudah one step ahead, di mana yang selama ini kita mungkin sudah tidak lakukan, yaitu bagaimana caranya agar tidak sakit. Beda loh, mengobati terlambat. Kalau mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan hari ini orang berada pada kondisi bagaimana caranya mencegah. Ini adalah tren yang dulu sudah dikumandangkan, tapi tidak dijaga dengan baik. Hari ini sudah mulai aware, bahkan kadang-kadang menjadi kebablasan. Bahkan saya lihat juga kemarin, saya berusaha mau nggak mau kan kita tetap harus beli bahan makanan gitu, pergi ke supermarket, semua orang pakai sarung tangan, bahkan megang trolinya pun harus pakai sarung tangan. Saya bilang ini sangat higienis gitu ya. Ya, pada akhirnya sih saya selalu bilang ya, apapun yang dilakukan secara berlebih tidak akan berdampak positif. Meskipun yang dilakukan itu tujuan awalnya baik. Contoh, saya minum vitamin, baik. Tapi kalau saya minum vitamin overdosis, saya sakit, malah OD, masuk rumah sakit. Itu kan nggak bagus. Jadi tren yang pertama dan sangat menarik bagi Anda terkait dengan pasar pada saat ini, ya ini menjadi suatu perhatian yang harus kita lihat, bahwa tren terkait kesehatan adalah suatu awareness dan dan akan terus berlanjut sampai kapan? Ya sampai fase COVID-19 ini berakhir. Tapi semakin lama COVID-19 ini berakhir, maka habit orang terhadap kesehatan akan meningkat, dan ini menjadi suatu pola bisnis yang baru. Ada seorang rekan saya yang dari zaman dulu itu sudah menerapkan pola hidup organik. Pola hidup organik itu artinya hidupnya secara 3 hal. Jadi dia harus hidup sehat, dia harus berpikiran sehat, lalu dia juga harus berkata-kata yang sehat. Berpikiran, berkata-kata, berperilaku, dan juga memiliki makan yang sehat. Dalam 3 hal ini saya sudah melakukan dari tahun 2015 ke 2016. Dari semula saya hanya ikuti setengah-setengah, mulai saya telatenin, dan akhirnya pada awalnya menjadi berat, dan begitu lewat 1 bulan itu menjadi suatu kebiasaan bagi hidup saya. Dan atas dasar itulah mengapa saya juga nyatakan bila tren daripada menjaga kesehatan ini berlangsung lewat dari 3 minggu dan mencapai 1 bulan, maka ini akan menjadi pola bisnis dan juga pasar akan merespon dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Anda sudah melihat sebagai peluang bisnis dan investasi? Dan kalau investasi gampang ya, berarti sektor-sektor apa yang akan terdampak secara langsung. Kalau bisnis ya berarti apakah bisnis Anda pada saat ini sudah menerapkan pola seperti ini. Contoh sederhana, Anda jual makanan, tiba-tiba Anda posting di Instagram Anda, cara untuk penanggulangan kami, semua koki kami menggunakan masker, di mana maskernya juga sebelum masuk sudah dites suhunya. Tiba-tiba bisnis tersebut jadi inline dengan kondisi pasar saat ini. Kepercayaan masyarakat kepada Anda akan kembali, dan bisnis Anda kemungkinan akan cepat pulih bila pada hari ini sedang terdampak karena pembatasan sosial berskala besar ini. Nah, itu dia menjadi pesan di sesi kedua dari saya. Oke, kita akan lanjut di sesi ketiga. Sebelum itu saya akan kembali ingatkan kepada Anda, bila Anda ingin mendapatkan 2 hal dari saya. Yang pertama adalah buku The Secret Property Investment, ebook. Ini bentuknya adalah ebook yang akan saya kirimkan melalui email Anda, dan juga modul belajar investasi selama 30 hari. Maka silakan Anda kirimkan nama, email, nomor handphone, serta domisili kota Anda, dan jangan lupa cantumkan subjek analisa pasar hari Rabu. Kirimkan ke 08 12 11 12 959. Sekali lagi, kirimkan nama, email, nomor handphone, domisili, dan juga subjek analisa pasar Rabu ke 08 12 11 12 959. Kita akan kembali di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia.
Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali kepada Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Anda masih bersama dengan saya Ryan Filbert dalam Analisa Pasar yang diadakan setiap hari Rabu. Nah, berbicara mengenai soal kebiasaan, tadi kita berbicara mengenai ada analisa dari saya bahwa ada dua hal yang berubah dan akan menjadi tren setelah COVID-19 ini. Yang pertama adalah saya berbicara mengenai kebiasaan hidup sehat. Dan kebiasaan hidup sehat ini sebenarnya bukan hanya kebiasaan hidup sehat untuk kita, tapi harus kita terapkan kepada bisnis dan investasi yang kita lakukan. Kenapa? Kalau bisnis untuk bisa mendapatkan hati kembali dari para buyer Anda pada para klien Anda. Ya, contoh sederhana. Ini adalah kejadian di kehidupan dan di keluarga saya. Biasanya istri saya suka sekali untuk pesan makanan datang ke rumah dengan martabak gitu ya. Dalam era hari ini dia nggak mau pesan martabak. Kenapa? Tadi takutnya yang masaknya itu sakit, bersin, lalu terkena. Kan jadi aware terhadap kesehatan seperti yang tadi kita sudah bahas di sesi pertama, sesi kedua. Nah, ini juga harus kita kembalikan dengan kampanye, di mana bisnis dan usaha Anda mungkin pada saat ini juga terdampak akibat cara pemikiran seperti yang dipikirkan oleh istri saya dan juga dipikirkan oleh kebanyakan orang. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Sangat gampang, yaitu adalah dengan mengkonter kembali. Misalnya Anda memposting di sosial media, loh, kita ini ternyata salah satu gerai martabak yang sangat memperhatikan kesehatan. Kami memastikan seluruh karyawan kami suhunya harus di bawah 32. Udah mati 32, 36. Lalu kalau masak harus menggunakan sarung tangan, tidak menerima pembayaran secara tunai lagi tapi cashless, karena kalau cashless kan berarti tidak terjadi pindah tangan untuk uang. Lalu pakai masker, lalu bajunya juga pakai baju untuk penyelamatan diri yang seperti dipakai dokter-dokter itu dalam masak. Wah, kepercayaan itu dibaca oleh orang sebagai klien Anda, customer Anda yang hari ini ragu, tiba-tiba melihat, ternyata memperhatikan sekali kesehatan. Bisa jadi Anda pada hari ini lebih cepat recovery-nya dengan adanya tren orang aware terhadap kesehatan. Ya kan, kita bagaimana caranya keluar dari badai. Di 2 minggu yang lalu saya selalu mengatakan bahwa apakah pada saat ini krisis? Yes, betul. Krisis yang pertama adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan itu kenapa? Karena orang pada hari ini berpikir secara sangat kritis. Kritis itu akan, kalau berlebihan, akan menjadi parno dan paranoid. Ketika orang berlebihan, maka sudah dimulai ketidaksehatan baru. Nah, jadi sampai dengan di sesi kedua tadi saya berbicara mengenai tren pertama adalah awareness terhadap kesehatan. Di sesi ketiga ini saya berbicara mengenai tren dan awareness terhadap digital things. Kenapa saya bilang digital things? Pada beberapa kejadian yang lalu saya memang berada di dalam perusahaan berbasis fintech. Saya punya perusahaan yang diawasi dan terdaftar di OJK untuk fintech. Lalu juga saya memiliki online course, di mana online course saya sudah mengenai investasi, belajar saham, belajar reksadana, untuk perencanaan keuangan, ada juga asset planning, ada juga mengenai kelas technical analysis fundamental, semuanya sudah secara online dari tahun 2017 dan di launching di Bursa Efek Indonesia. Kami sudah terbiasa menjalankan semuanya dengan online. Tapi kadang-kadang klien kami, kadang-kadang mitra kami itu tidak terbiasa untuk meeting online. Jadi ketika kita, saya akan invite ya untuk conference call. Wah Pak, nggak biasa kita begitu, kita meeting saja deh. Lah hari ini saya kejar-kejar meeting, dia nggak berani meeting. Pak, kita conference call aja deh, malah dibalik. Tiba-tiba orang yang tidak terlalu bisa mengenai bagaimana cara menggunakan aspek digital, mulai dari video conference, dimulai dari tanda tangan digital yang hari ini sudah ada peraturan dari Menkominfo-nya. Hari ini semuanya membiasakan diri terhadap digitalisasi terhadap apapun pada aspek kehidupan kita. Hari ini orang dipaksa untuk bisa dan menguasai, dimana tadinya mungkin hanya bisa menggunakan platform WhatsApp, hari ini berubah menjadi conference call. Dan ada orang yang tadinya tidak biasa bagaimana membuat Instagram Live, bagaimana membuat webinar, hari ini berubah bisnisnya menjadi webinar, kalau tidak mereka mati sendiri, tidak memiliki omset. Dan salah satu perusahaan yang namanya untuk meeting conference call namanya Zoom, itu harga sahamnya naik berlipat-lipat sehingga orang pemilik daripada Zoom itu asetnya mengalami kenaikan kalau tidak salah 4 triliun kalau tidak salah akibat kenaikan harga saham Zoom. Nah, jadi tren yang kedua yang menurut saya adalah tren terhadap
penggunaan dan awareness terhadap digitalisasi things. Jadi apapun didigitalisasi. Di analisa pasar beberapa minggu yang lalu, saya baru menyampaikan sampai dengan apakah Anda pada saat ini sudah terbiasa mendigitalisasi aspek bisnis Anda. Hari ini pun juga IPO, Initial Public Offering, juga selebrasinya dilakukan secara digital. Dan ini baru terjadi di era saat ini. Artinya, di kedepannya orang akan merasakan bahwa oh ini ternyata asik juga ya, oh ternyata ini memudahkan juga ya, oh ternyata ini tadinya saya kalau mau conference call saya kira putus-putus dan gak enak dengernya, ternyata enak juga ya, dan mereka akan menggunakan secara kebiasaan. Pertanyaannya kembali, apakah bisnis dan investasi Anda sudah engage dengan hal-hal ini? Kalau Anda tidak engage dengan hal-hal ini, maka ya Anda akan kembali menjadi dinosaurus, yaitu menjadi dinosaurus atau punah karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan bisnis Anda akan kehilangan trust dan investasi Anda pun akan kehilangan trust. Jadi dua hal yang berubah dan menjadi tren setelah COVID-19 menurut saya hari ini akan segera menjadi habit, yaitu adalah awareness terhadap kesehatan. Yang kedua adalah awareness terhadap penggunaan digitalisasi. Dan kalau dua hal ini belum ada dalam hidup Anda dan belum Anda implementasikan kepada bisnis dan investasi Anda, maka bisnis dan investasi Anda ke depan akan susah untuk recovery. Yes, oke, itu kita sudah sampai di sesi ketiga. Kita akan masuk kepada sesi keempat. Apa yang akan kita bahas di sesi keempat tentunya adalah terhadap review dan juga proyeksi seperti apa ke depan daripada minggu ini dan minggu depan. Sebelum itu saya akan ingatkan kembali kepada Anda yang belum mengirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan juga tuliskan subjeknya adalah analisa pasar. Setiap sesi analisa pasar setiap hari Rabu, saya membagikan dua hal yang sangat istimewa yang bisa Anda miliki. Pertama adalah digital book, judulnya The Secret Property Investment. Yang kedua adalah belajar investasi selama 30 hari yang modulnya saya kirimkan secara langsung kepada email Anda secara online. Jadi, bila Anda berminat, kirimkan nama, email, nomor handphone, serta subjeknya analisa pasar, dan juga cantumkan kota domisili Anda ke 08 12 11 12 959. Kita akan kembali di sesi keempat. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan juga sahabat Sonora, kita sudah sampai pada analisa pasar di sesi keempat. Masih bersama saya Ryan Filbert. Terima kasih Anda selalu mendukung acara ini dan juga memberikan dorongan kepada seluruh tim Smart FM untuk mendosak saya selalu memberikan konsisten materi-materi yang membuat kita semua menjadi lebih baik dari hari ke hari. Saya juga kembali mengingatkan kepada Anda, bila Anda baru saja bergabung pada analisa pasar, setiap analisa pasar di hari Rabu saya selalu membuka kesempatan kepada Anda untuk memiliki dua hal. Yang pertama, buku digital judulnya The Secret Property Investment yang bisa Anda baca di sesi work from home ini, dan juga belajar investasi dari saya langsung selama 30 hari secara step by step. Yang mau kirimkan nama, email, nomor handphone, serta kota domisili, dan juga jangan lupa tuliskan subjeknya analisa pasar pada WhatsApp Anda ke 08 12 11 12 959. Oke, bagi Anda yang baru saja bergabung, pada sore hari ini kita membahas dua hal yang sudah saya sampaikan dari sesi ke-1 sampai dengan sesi ketiga, yang akan saya akhiri dengan mereka pada sesi keempat ini karena sudah pada akhir daripada sesi pertemuan kita di sore hari ini, yaitu menurut saya akan menjadi dua hal yang berubah dan menjadi tren setelah COVID-19 ini. Yang pertama adalah orang yang tadinya tidak terlalu memperdulikan mengenai kesehatan, ketika COVID-19 ini dituntut oleh seluruh aspek kehidupannya, oleh keluarganya, oleh perusahaannya, oleh negaranya untuk hidup sehat, sehingga pada akhirnya berubah menjadi aware terhadap kesehatan. Yang tadinya pada hari ini makan agak selebor, tiba-tiba hari ini menahan diri untuk tidak makan di luar karena takut terjangkit penyakit. Dan itu akan berimpact kepada bisnis kita. Artinya kita harus mengambil dan menyajikan bisnis kita sesuai dengan apa yang hari ini di-awarekan oleh masyarakat dan juga negara, yaitu aware terhadap kesehatan.
segera lakukanlah campaign terhadap bisnis Anda, dan Anda harus berinvestasi dengan sudut pandang yang sehat juga. Nah, pada sudut pandang lain yaitu mengenai digitalisasi. Pada waktu beberapa saat yang lalu, meskipun yang namanya video conference, tanda tangan digital, lalu penggunaan cashless, itu mungkin lebih kepada yang cashless mah kita mah yang penting biar dapat diskon aja deh. Hari ini yang dikejar sudah bukan lagi diskon, tapi adalah utilisasinya. Saya nggak mau pencet-pencet itu merchant untuk pin padnya. Kenapa? Saya takut terjangkit penyakit. Itu kan berarti awareness kan? Saya akan menggunakan uang digital saja. Saya hanya perlu membersihkan handphone saya karena saya mencet di pin di handphone saya. Artinya utilisasi terhadap sebuah fitur yang ada, terhadap sebuah fasilitas yang ada, yang tadinya dulu dikejar akibat diskonnya, hari ini berubah, tidak lagi dikejar hanya diskonnya, tapi dikejar karena utilisasinya, penggunaannya. Nah, itu membuat penggunaan digital akan menjadi sangat masif dan menjadi lebih masif lagi. Kenapa? Karena kita juga sudah berada di era 5G. Bila tidak ada apa-apa, mestinya sih 5G jangan-jangan sudah mulai diimplementasi nih di tahun 2020 di Indonesia. Tapi kan terhenti akibat adanya pandemik yang hari ini berlangsung di sekitar kita, yang kita semua sedang berusaha untuk menjaga diri dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, artinya kita apakah sudah mengikuti hal tersebut, sudah siap akan perubahan itu, atau jangan-jangan pada hari ini apa yang namanya e-KYC? Apa itu e-KYC? Saya tidak tahu. Oh, memang sekarang bisa buka rekening tanpa perlu pergi ke bank ya? Kok bisa? Oh, hari ini tanda tangan ternyata tidak perlu tanda tangan basah. Saya tidak perlu ketemu, tapi saya menggunakan tanda tangan digital loh. Itu kan keabsahannya nggak perlu, nggak ada ya. Tidak diatur negara secara hukum. Jangan salah, itu sudah diatur loh. Oh, sekarang kalau untuk membeli sesuatu saya harus pakai uang ya? Ya enggak juga. Nah, ini adalah suatu awareness dalam bentuk digital. Apakah Anda sudah mengerti akan bisnis Anda mengarah ke sana dan investasi Anda sudah mengarah ke sana? Bila tidak, ya, ini adalah titik yang benar-benar kritis. Anda akan menjadi krisis sendiri karena Anda tidak mengikuti arahan tekanan era hari ini dan ke depan, atau Anda justru mau berubah dan berusaha untuk mengejarnya. Ya, itu saja untuk hal dari yang kita sharing pada sore hari ini. Dan kalau untuk minggu depan, saya masih melihat bahwa sangat sedikit tren positif yang bisa datang ke pasar kita. Banyak sekali kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang coba diberikan dari Kementerian Keuangan dan juga pejabat terkait, namun aspek terhadap sektor realnya belum terlihat dengan baik. Maka apalagi dengan adanya PSBB yang akan diberlakukan pada tanggal 10, ini juga secara mikro begitu menambah kekhawatiran. So, menurut saya ini masih akan menjadi suatu hal yang belum bisa terselesaikan. Jadi selalu saya katakan, tetap berinvestasi, tetap punya uang, dan tetaplah sehat secara jasmani serta rohani. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada analisa pasar sore hari ini. Semoga selalu bermanfaat bagi Anda semua sahabat Sonora dan Smart Listeners. Saya ingatkan kembali bagi Anda yang belum mengirimkan nama, email, dan nomor handphone, dan juga subjeknya jangan lupa analisa pasar agar tertuju kepada saya. Dan juga jangan lupa cantumkan Anda berada di domisili kota mana. Anda akan mendapatkan buku The Secret Property Investment dari saya, dan juga modul belajar investasi selama 30 hari dari saya bila Anda mengirimkan nama, email, nomor handphone. Kirimkan sekarang juga ke 0812 11 12 959. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sampai bertemu minggu depan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.